Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Sobat Migran. Senang sekali saya Fitria Purnamasari dapat menjumpai Anda dalam podcast BP3MI Kalimantan Barat. Di episode kali ini kita punya kabar yang menarik nih untuk Anda khususnya tenaga kesehatan. Kenapa? Karena program G7 Jerman Batch 8 tahun 2026 resmi dibuka. Jadi apaan sih itu program G7 Jerman? Jadi G7 Jerman itu adalah program kerjasama antara pemerintah Indonesia dan juga pemerintah Jerman dalam mengirimkan tenaga kerja, khususnya tenaga kerja kesehatan yang akan bekerja di sektor fasilitas kesehatan di Jerman. Nah, menariknya nih ya, banyak banget loh dari warga Indonesia yang sudah bekerja di Jerman. Nah, jadi salah satunya nih kali ini kita undang nih narasumber yang sudah berhasil mengikuti program uji Jerman dan saat ini sedang bekerja di Jerman. Yuk, kita sapa dulu yuk, Sobat Migran. Selamat siang, Mas Ari. Selamat siang. Mungkin bisa diperkenalkan lebih lanjut nih, lebih dalam. Masnya ini namanya siapa, terus ini kerjanya di bidang apa nih sekarang? Oke, baik. Sebelumnya, terima kasih atas undangannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Tajuddin Ari Januari, biasa disapa Ari. Saya sekarang lagi bekerja di sebuah perusahaan atau di sebuah panti lansia di kota Munsterstadt, Bundesland Bayern di Jerman. Iya, berarti kotanya itu spesifiknya di Bayern tadi ya? Iya, Bundesland ya, benar. Oke. Untuk sekarang ini berarti di sektor kesehatan lansia ya, Masnya ya, spesifiknya gitu ya. Oke. Kalau sekarang udah berapa lama sih kerja di Jerman? Saya datang di sini, nyampe di Jerman itu bulan Januari tanggal 15. Jadi baru sekitar 2 bulan. Sekitar 2 bulan ya, tapi ya lumayan lah ya. Selama 2 bulan ini udah bekerja di Jerman ya. Iya. Oke. Sebenarnya awalnya tuh tertarik kerja di Jerman tuh karena apa sih, Mas? Pada penasaran nih pasti. Iya. Kalau tentang Jerman yang pertama ya, saya punya sering sekali lihat dari sosial media, lihat dari teman juga, ada juga alumni kita juga gitu dari satu institusi, ada yang berangkat nih. Oh, saya jadi kayak kok bisa ya kerja sebagai perawat di Jerman gitu. Dari situ saya mulai punya ketertarikan gitu. Jadi cari info, terus nanyain langsung gitu karena kan masih kakak kelas kan. Jadi dia bilang, "Ada buka nih waktu itu di batch 4. Coba kamu searching aja gitu." Nah, jadi dari situ baru mulai mencari lebih dalam tentang gitu di Jerman tadi itu ya. Oh, kalau misalnya latar belakang pendidikannya nih, dulu sebelumnya kuliah di mana dan jurusannya apa? Oke, saya ijazah terakhir di D4 Keperawatan di kampus Poltekkes Kemenkes Pontianak. Tepatnya jurusan keperawatannya di Singkawang. Oh, yang di Singkawang ya. Tahun berapa itu Mas kemarin? Ini angkatan tahun berapa berarti? Saya masuk 2013, lulusnya 2017, 4 tahun. Wah, ini alumni dari Poltekkes Singkawang. Keren banget ya, dari Singkawang loh ya. Dari Singkawang akhirnya bisa bekerja di Jerman. Wah, ini menarik sekali ya teman-teman. Tentunya buat kita kerja di Jerman itu kan nggak mudah ya Mas ya, pasti dong. Nyari kerja di Indonesia juga sulit gitu, apalagi kalau misalnya kita mau kerja di luar negeri gitu, khususnya nih di Jerman. Ini kita bakal lihat dulu nih video cuplikan gimana sih persiapannya Mas Ari dalam mempersiapkan diri untuk bekerja di Jerman. Kita tonton dulu ya videonya. Orang lulus, Kristen lulus, Ryan tak lulus, lagi berpuluh lagi. Baca doa dulu.
Bismillahirrahmanirrahim. Sebentar, sayang. Kami akan mencarikan pihak yang lain. Sabar ya, sayang ya. Sabar ya, cuma Nah, Sobat Migran, tadi kita udah lihat ya gitu videonya, perjalanannya Mas Ari nih, gimana berjuangnya, berdarah-darahnya untuk akhirnya bisa kerja ke Jerman. Nah, tadi kita lihat dari videonya ya nih, sekarang kita langsung tanya aja nih, ceritanya gimana sih? Lebih lanjut tuh kemarin tuh prosesnya kayak gimana nih Mas Ari buat pergi ke Jerman tuh? Oke. Sebenarnya kalau diceritain panjang ya. Jadi singkat ya. Dari Ya. awal saya daftar itu pertama di tahun 2023 akhir karena sekitar kurang lebih 1 mingguan gitu sebelum tutup. Saya baru dapat info yang dari teman saya itu di 1 mingguan terakhir. Jadi harus kayak gercep tuh pulang. Saya kerja di Pontianak, mengurus dokumennya di Singkawang karena sesuai KTP ya terakhir tuh. Jadi harus bolak-balik Singkawang itu 1 kali untuk memenuhi semua dokumen persyaratan. Setelah itu eh, masuklah ke tahap seleksi dokumen, verifikasi dokumen di BP3MI Kalbar. Nah, selanjutnya lulus, itu kami daftar tuh dari Kalbar hanya 3 orang waktu itu ya, 2023 itu hanya bertiga. Nah, terus selanjutnya kurang lebih 1 bulanan, seingat saya 1 bulanan baru ada jadwal ini untuk wawancara dengan pihak BA atau dari pihak GIZ Jerman. Nah, itu waktu itu datang juga ke BP3MI Kalbar. Nah, di situ saya wawancara langsung via Zoom dengan orang Jerman asli, namun udah bisa bahasa Indonesia, jadi juga disediakan penerjemah. Singkat cerita, beberapa bulan keluar hasil, ternyata kami bertiga lulus, lanjut di tahap eh, namanya pelatihan bahasa. Nah, itu salah satu yang sangat berat ya untuk kita karena dan itu sangat penting gitu loh. Dari bulan Februari 2024, nah itu pelatihan bahasanya dimulai. Dari tahap A1 sampai A2 itu saya online karena saya harus sambil bekerja ya. Pagi saya bekerja masih di sebuah rumah sakit swasta di Pontianak. Terus eh, se- saya masuk kelas sore dari sekitar jam setengah 5 sampai jam jam 7 gitu. Pokoknya 3 jam 4 jam untuk online. Nah, berjalan 6 bulan itu alhamdulillah langsung lulus sekali ujian tuh A1 sekali ujian, A2 sekali ujian. Nah, untungnya di program ini ketika kita lulus A2 itu udah ada dapat uang uang kayak reward gitu, bonus gitu. Nah, biasanya didapat di A2 sama B1 jika sekali ujian. Itu lumayan, bukan lumayan ya, alhamdulillah besar juga tuh untuk kita gitu kan. Nah, terus dari A2 ternyata kesempatan ke B1 itu ada buka kalau kamu mau cepat kata dari pihak GIZ waktu itu. Ngambilnya yang offline. Offline itu pertemuannya lima kali dalam 1 minggu. Kalau online, kamu hanya dapat 3 hari. Nah, saya Ya, mikir, jadi kalau saya, maksudnya offline tadi ya. ya, jadi saya mikir, aduh, kalau ngambil online, saya butuh waktu yang lama nih, gitu kan. Jadi, Iya. saya memutuskan eh, setelah berunding dengan keluarga, sepertinya saya resign, gitu. Saya harus resign.
saya ngambil B1 di Bandung. Nah, Ya. alhamdulillah semuanya difasilitasi oleh pihak BP3MI, Kemnaker, dan GIZ. Itu semuanya saya ditanggung tuh. Nah, di situ eh, saya rasa, oh jalannya dipermudah nih. Kalau misalnya saya harus bayar pribadi, mungkin harus punya uang atau tabungan ya. Nah, di situ Hmm. semuanya difasilitasi gitu. Berjalanlah dua, dua setengah bulan sampai 3 bulan di Bandung, ujian, pulang. Pokoknya kita semua setelah ujian tuh pulang semua dari kota asal. Nah, hasilnya keluar, ternyata saya harus mengulang satu modul. Ada beberapa teman yang bisa langsung lulus, ada yang juga tidak, macam-macam. Ada yang 4 modul, ada yang 2, ada yang 3 seperti saya. Singkat cerita, luluslah semua dapat sertifikat B1 tuh untuk persyaratan bisa apa namanya? Bisa eh, ngurus visa kan. Nah, dari situ nggak mudah, nggak langsung bisa ngurus visa. Kita harus ketemu sama apa pemberi kerja. Nah, istilahnya kalau bahasa Jerman kan Arbeitgeber gitu kan. Nah, di situ saya eh, banyak mengalami kegagalan sampai ya sekitar 7 kali kesempatan wawancara. Hmm. Ya. Nah, dari 7 kali itu 5 yang berhasil wawancara, yang duanya itu ada yang tiba-tiba membatalkan karena ada masalah intern katanya. Dia tidak membuka untuk lowongan. Terus ada yang satu tuh dia ini disuruh milih saya waktu yang terakhir. Apakah kamu mau di rumah sakit tempat kami, tapi berangkatnya bulan Maret di tahun ini gitu. Saya pikir terlalu lama toh. Nah, sedangkan yang Hmm. tempat saya bekerja itu menawarkan langsung dan bisa memfasilitasi untuk cepat gitu. Jadi saya mikir, oh, berarti jalannya udah di pantilan dulu nih salah gitu. Nah itu jaraknya tuh sekitar 1 tahun, 1 tahunan. Karena sertifikat itu kan terbitnya di bulan Oktober atau sama Desember ya. Kan, Hmm. nah expirednya itu pasti di Oktober kemarin. Alhamdulillah tinggal 1 minggu kalau expired itu ngurus visa, saya harus ujian ulang. Nah, karena udah dapet pemberi kerja selama menunggu itu, ternyata bisa apply visa. Nah, jadi nggak perlu ngulang dan Nggak perlu ngulang lagi ya jadinya ya. Jadi benar. lebih lancar lah ya. Ya, ya itu butuh Hmm. butuh waktu, butuh tenaga. Kadang harus belajar lagi kan, harus ngulang Hmm. lagi, harus siapin biaya berangkat lagi karena ujiannya harus ke Jakarta waktu itu. Bolak-baliknya Tapi itu sih ya masih yang jadi lebih pertimbangan ya tadi ya. benar, benar, benar. Karena selain biaya ya, saya pribadi juga harus harus mikirin nih biayanya berapa, apakah langsung lulus atau enggak kalau ngulang lagi gitu. Jadi ya mungkin jalannya udah di sini, saya lanjutin aja, ngikut aja, ngalir aja gitu kan. Apply visa. Nah, untuk keberangkatannya tidak ditanggung, tapi semua pengurusan visa tuh kita dibantu tuh, semua dokumen, semua apa pembayaran visa, ada yang juga sistem reimburse, jadi kita bayar dulu nanti sekitar berapa bulan, berapa minggu nanti direimburse uangnya, kayak gitu. Itu total persiapannya sampai akhirnya diterima itu berapa lama tuh Mas? Sampai akhirnya kerja ya, sampai akhirnya kerja di Jerman itu. Oke, dari awal daftar atau dari setelah lulus aja ya? Dari yang Kalau lulus, awal daftar berarti. oh, Dari awal dari awal daftar. daftar. Jadi 2023 akhir, 2023 akhir, saya berangkatnya di 2026 awal, 6, berarti sekitar 2 tahunan ya. 3 tahun. Ya. Ya, 2 tahun, Sekitar 2 tahunan lebih awal. ya. Iya, Dan akhirnya sekarang sudah nyampe di benar. Jerman. Iya, Sudah bekerja di Jerman ya dengan segala benar. perjuangannya yang Iya. kemarin itu Mas ya. Hmm. Hmm. Sebelumnya tuh pernah kebayang nggak sih Mas, akhirnya aku bisa kerja di Jerman. Jangan ke Jerman deh, Enggak, ke luar negeri gitu. Pernah nggak ada enggak, bayangan gitu? enggak ada. Nggak Jadi pernah gini, ya, nggak ada bayangan enggak ya. ada. Akhirnya bisa kerja di luar negeri Jadi gitu. sedikit cerita Eh, juga. Hah? Jadi ya mungkin untuk ceritain. gambaran saya bisa kerja ke luar negeri sebenarnya tuh nggak ada, tapi waktu saya kuliah, saya pernah praktek di Mm-mm. Norma di Kucing.
Malaysia. Oh iya. Nah, di situ saya tuh lihat, wah keren keren sekali cara kerjanya, sistem administrasinya, sistem kesehatannya, dan dengan dengan kita tahu ya, maksudnya berobat ke rumah sakit swasta itu kan mahal ya. Dan di Iya. sana tuh saya sangat wah tertarik banget nih kerja perawatnya, bagaimana dia eh, apa sih kayak istilahnya tekun, terus benar-benar benar-benar eh, gimana ya personalitinya tuh benar-benar wah ini profesional banget nih gitu. Dari situ tuh saya saya lihat oh kalau ada kesempatan waktu itu ya kayaknya aku pengen kerja di sini Hmm. waktu zaman kuliah itu Kak. Saya Iya. pengen kerja di rumah sakit yang kayak gini gitu. Tidak ada gambaran harus di luar negeri, Eropa segala macam. Nah, Hmm. lulus dari kuliah, bukalah yang JTJ Jepang ya. Ya Nah, berarti pernah JTJ ke Jepang itu program yang lain ya. benar ya. Karena dulu tuh yang ada kan cuma di Jepang ya, kalau yang dari G2G kan. Nah, Iya. itu di kalau nggak salah di angkatan atau batch 12 tuh. Sekarang udah Hmm. 20 lebih kan, Iya. 2017 dulu tuh. Ya, jadi Benar-benar. saya coba daftar. Nah, tapi di situ saya mengalami kegagalan, nggak langsung mulus ya. Saya gagal di psikotes ya. Itu pun udah di Jakarta tuh. Nah, sempat ciut kan, maksudnya lu udah ke Jepang gagal nih ya udahlah kita kerja di Indonesia atau di Pontianak aja gitu. Hmm. Nah, nggak ada gambaran Eropa, nggak ada gambaran luar negeri itu udah saya urungkan waktu itu ya. Jadi saya eh, ya bekerja aja gitu. Selama masih di Jauh lah bidang ya itu kesehatan ya. bayangannya ya. Bener. Ya, keren banget sih, ya, menginspirasi sekali sih ceritanya Mas Arinya kayak dari ibaratnya kita dari Pulau Kalimantan gitu kan untuk bekerja di Ya, Jakarta aja kita masih mikir-mikir ya nggak sih Mas? benar. Terus akhirnya malah bukan cuman bekerja di ibu kotanya Indonesia tapi kita Iya. bisa kerja keluar itu benar-benar kayak wow ini sebuah pencapaian yang sangat luar biasa gitu ya. Berarti masnya itu pernah tertariknya juga karena sebelumnya pernah ke negara tetangga dulu nih gitu ya. Benar. Kayak studi Iya, banding lah benar. ceritanya ya gitu. Oh ternyata keren Ya. juga ya bisa kerja di luar negeri. Coba Mm-mm. deh gitu kan. Nah dari Ya. ceritanya Mas Ari ini aja dia pernah ke nyobain G2G Jepang. Berarti kan banyak apa ya motivasi diri lah ya untuk selalu Ya. berkembang, untuk selalu mengembangkan diri gitu. Dan akhirnya sekarang bisa ikutan nih kerja di Jerman melalui program G2G Jerman. Oke, ini kan masnya udah sekitar 2 bulanan ya, berarti tinggal di Jerman kan. Mhm. Pasti sobat migran penasaran dong gitu. Apa? Sedangkan di Jerman ini apa programnya tuh seperti apa sih gitu. Nah, jadi kalau misalnya dari Mas Arinya sendiri nih gitu di Jerman tuh apa sih Mas? Mungkin bisa Oke. diceritain secara Jadi ini ya aja. ini mungkin saya eh, jelasin apa ya kayak gambarannya aja ya. Karena kalau detail sih lebih jelas memang di website ya. Nah, Iya. jadi G2G Jerman itu kenapa dibuka di G2G Jerman? Karena yang pertama Jerman itu negara yang pasti negara maju yang membutuhkan tenaga keperawatan. Kenapa? Karena di sini tingkat populasi eh, apa masyarakatnya itu kan udah pada menua, sedangkan yang tertarik di bidang keperawatan itu sangat sedikit, ya. Nah, di sini kan karena mungkin mereka lebih tertarik ke bidang teknologi, semuanya kayak bagian eh, pesawat terbang segala macam, semuanya ke bagian teknologi gitu. Anak-anak mudanya juga seperti itu. Jarang sekali yang mau mendaftar sebagai tenaga perawat. Nah, sedangkan di Indonesia kita tahu sendiri kayak dari satu institusi aja kayak kita yang saya kalau tempat saya misalnya di Poltekkes itu lulusan keperawatan tiap satu kelas aja untuk itu tuh bisa dari 60 sampai 100-an tuh. Nah, itu dari diploma 4 D4 atau nurse. Ada juga yang D3. Nah, itu berapa banyak tuh? Itu di setiap tahun. Terus berapa banyak lagi dari seluruh Indonesia kan? Iya Maka benar. terjadilah kerjasama ini yang disebut triple win. Jadi ada pihak ketiga juga yang menengahi dari pihak Jerman, pihak Indonesia, terus ada pihak penengah juga. Nah, dia kerjasama. eh, jadi pada
intinya Jerman butuh perawat nih, kamu ada kan gitu. Jadi setelah saya sampai sini, saya juga tahu ternyata bukan di Indonesia aja G2G itu, G2G Jerman. Ada juga dari Filipina, dari negara-negara tetangga, dari negara Timur Tengah gitu, yang memang kerja di Jerman gitu. Karena butuh banget gitu, Kak. Peluangnya sangat besar banget. Ya, untuk tenaga. Jadi kalau menurut Masnya sendiri nih, menurut Mas Ari, Mm-mm. kalau misalnya peluang tenaga kesehatan di Indonesia yang kayak kita tahu lah ya, tenaga kesehatan Indonesia ini sungguh banyak ya sekarang gitu. Iya. Peluangnya besar juga nggak sih kalau misalnya mau ikutan kerja di Jerman? Oke, kalau dari tenaga kesehatan kan banyak ya. Kalau kalau saya kita nggak bisa hitung perawat. Tapi kalau perawat aja paling Hmm. paling sangat dibutuhkan tuh kalau perawat. Terus kalau yang lain sebenarnya sangat banyak ya kemungkinan-kemungkinan bisa kerja di sini. Namun dengan mungkin jalur yang berbeda gitu. Karena yang sekarang baru difasilitasi ya dari perawat gitu. Saya juga ada dapat info dari teman, ternyata di sini nih nggak cuma perawat yang dibutuhin, dari tenaga lab, radiologi, dokter, bahkan kalau kita mau ngambil pendidikan lanjut itu sebenarnya dibiayain mereka, asal Hmm. kalian bekerja di sini gitu. Butuh waktu. Nyampe di Jerman dulu gitu ya berarti. Ya. Tapi kalau yang kita bahas sekarang karena G2G Jermannya perawat, jadi sangat ditekankan di perawat. Karena di sini nih fasilitasnya itu tuh ada perbedaan ya dengan di Indonesia. Di Indonesia misalnya kita hanya terpaku pada misalnya di puskesmas ya, atau di klinik atau di rumah sakit ya. Kalau di sini udah banyak sekali. Untuk yang home care itu di sini beda banget. Di sini tetap dikelola tuh, ada namanya bahasa Jermannya Tagespflege atau perawatan harian. Jadi kita sebagai perawat bisa datang ke rumah tuh, datang Hmm. tapi tetap dinaungi oleh oleh mereka. Oh, berarti ada Nah, instansi yang menaunginya gitu ya, Mas ya. bener. Ada yang dan dan membuat bukan rumah regulasi. sakit aja, panti Hmm. lansia di sini tuh banyak banget, dan pasiennya juga juga banyak sekali gitu. Jadi mereka ya kalau kalau kita bilang kewalahan, sedangkan di Indonesia saking banyaknya perawat ya, bahkan bekerjanya tidak di bidang keperawatan, jadi sedikitnya tempat kerja. Mm-mm. Banyak Iya, iya, angkatan saya iya. juga ada yang menjadi guru, ada yang Mm-mm. kerja di perbankan segala macam, ada yang jadi admin. Tapi menurut saya sedikit apa ya, sayang nih jasanya gitu. Kamu punya ilmu, kamu punya skill. Saya yakin perawat Indonesia, terutama teman-teman saya tuh punya kemampuan gitu. Nah sayangnya tidak tidak punya tempat gitu. Karena kan target target teman-teman biasanya kan ya udah ke pegawai ya, kita bilang atau Hmm. P3K atau ASN. Nah, sedangkan kuotanya tuh sedikit sekali, bahkan kalau dari penerimaan yang diterima paling tidak sampai 10 gitu. Yang daftar 100 itu kayak tahu gitu ya. Jadi timpang lah ya, Mas ya. Benar. Nah, sedangkan di sini, nah kalau Hmm. kesempatannya benar-benar di seluruh Lebar ya. kayak saya sangat-sangat besar. Berarti siapapun yang lulus sebagai perawat di Indonesia sebenarnya nggak perlu takut ya Mas ya. Bisa Benar. mencoba juga peluang kerja di luar negeri. Jadi kayak nggak hanya terpaku di menjadi perawat di Indonesia aja nih. Seperti Mas Ya, Ari aja contohnya bisa ya jadi perawat tapi bukan Indonesia tapi di luar negeri gitu ya. iya. Mudah-mudahan sih nanti ke depannya kita dari Kementerian P2MI juga bisa membuka lowongan-lowongan pekerjaan lain. Tadi kan kata Benar, Masnya benar. juga nggak hanya di perawat ya, jadi ada Ya, radiologi, lab, dan lain-lain. Mudah-mudahan kami dari pemerintah juga bisa ya, memberikan kerjasama lagi nih supaya peluang-peluang kerja yang lain juga semakin terbuka gitu ya. Oke, dari yang 2 bulan nih sudah tinggal di Jerman gitu. ya. Pasti pengalamannya udah banyak dong, ya kan? Gitu. Menurut Mas sendiri nih keuntungannya deh, keuntungannya kerja di Jerman tuh apa aja sih? Oke, keuntungannya yang pertama yang saya dapat tentunya ya tidak saya pungkiri, ya, realistis aja ya itu gaji. Jadi saya bisa bisa bilang saya bisa nabung lebih banyak dari biasanya saya kerja di Indonesia atau di Pontianak. Saya bisa ngirim ke keluarga, saya bisa untuk kebutuhan saya gitu. Nah, terus untuk benefit apa yang saya dapatkan,
saya punya waktu libur yang lebih panjang gitu lah. Jadi dari 1 minggu wajib libur 2 hari, jatah kerja 5 hari. Nah, kita kalau di Indonesia saya pernah shift 1 minggu full juga juga pernah gitu kan. Dan weekend di sini dapat eh, perbedaan ya. Ada beberapa persen weekendnya. Misalnya kita kerja di hari libur dapat berapa persen. Hari weekend kita dapat lagi gitu. Terus untuk jam kerjanya jelas. Kalau kamu datang jam misalnya shift pagi di sini itu kan mulainya jam 6 ya Kak. Jam 6 terus pulangnya setengah 3 misalnya. Nah, ada istirahat setengah jam tuh. Kamu berhak untuk tidak menyentuh apapun. Kamu makan, kamu apa, terserah 30 menit gitu. Benar-benar bukan saya realitanya aja ya di Indonesia saya bekerja mungkin dari jam jam 7 sampai jam 3 sore atau jam 2 shiftnya kan. Itu kalau untuk istirahat kami harus bergantian tuh sebagai perawat tuh. Jadi ada yang sambil makan, ada yang harus sambil ke tempat pasien, ada yang harus bergantian gitu. Kalau di sini kalau memang kamu istirahat udah kamu istirahat biar yang lain nanti gitu. Udah ada jamnya dan pulang itu udah kayak setengah 3 kamu udah harus pulang, nggak boleh kamu sentuh apapun gitu loh. Benar-benar tertib. Begitu juga kamu datang harus harus sebelum jam 6 gitu udah harus datang gitu. Di sini kamu libur tidak ada potongan kayak kita ya, kayak saya dulu kan, saya kerja di rumah sakit terus cuti nggak dapat uang uang ini kak kayak insentif segala macam tuh karena kamu cuti gitu. Sedangkan di sini kamu tetap digaji liburan jumlah cuti tahunan itu bisa sampai 28 sampai 30 hari tergantung itu di luar dari libur yang saya bilang tadi yang 5 hari kerja 2 hari libur tuh. Hmm. Jadi Berarti banyak sistem waktu kerjanya liburnya. jelas ya Mas ya di sana Benar, ya. benar. Pokoknya antara kehidupan, kerja itu seimbang ya, life work balance gitu. Work life balance-nya mantap lah ya. Hmm. Tidak perlu diragukan lagi. Ya, Nah, jadi ngomong-ngomong tadi yang Masnya rasain itu tuh ada juga nih videonya nih Mas Arya. Kita lihat dulu deh ya videonya Mas Ari gimana sih pengalamannya kerja di Jerman. Dan tentunya keuntungannya juga nih. Yuk kita lihat. mhm. Wah, seru banget ya kerja di Jerman ya. Bisa ngerasain main salju loh. Pas banget soalnya datangnya berarti pas winter ya kemarin ya. Benar. Udah Ada pasti rasa ngerasain syukur winter juga, juga. kadang ada culture shock juga kan, langsung tiba-tiba sedingin ini gitu kan. Mana saya bawa jaket tebal cuma satu waktu itu, nggak ada sarung tangan. Ini jadi harus, langsung kena yang suhu minus-minus gitu kan. Jadi awal-awal tuh. Persiapannya ternyata masih Iya masih kurang nih ternyata. Teman-teman udah pada bilang kamu harus bawa kayak apa namanya pelembab bibir, kamu harus bawa eh, pakaian hangat katanya, harus jaket tebal gitu kan. Saya bawa, tapi ternyata yang saya bawa itu tidak tidak mampu menahan gitu loh. Ternyata katanya memang harus dingin. di sini kayak gitu-gitu. Karena beda, iya mungkin ya. Nah, Oke. Tadi juga udah ditampilin tuh gaji pertamanya ya langsung masuk ya. Padahal baru kerja berapa minggu ya waktu itu iya, ya Mas? ya Total ya tuh. sekitar 9 hari deh kayaknya. 9 hari kerja langsung gajinya itu on time ya, nggak ada Ya ini nih ya, benar. nggak ada tunggu-tunggu. Nah, Semuanya sistemnya, fasilitasnya langsung bisa didapetin gitu ya. Mm-mm. hmm. Kalau misalnya dari pengalaman kerja Masnya nih selama di Jerman ini, kira-kira membantu nggak sih untuk pengembangan karir Masnya sendiri sebagai perawat? Ya, untuk dibilang membantu ya sangat membantu ya, karena kita punya eh, planning atau punya rencana itu jelas tuh kalau misalnya saya minatnya di mana nanti setelah anerkennung atau penyetaraan itu, nah itu kita Mm-mm. bebas tuh kita mau lanjut
Misalnya seperti saya minatnya lebih ke rumah sakit nih atau ke bidang yang saya minati kayak ruangan khusus, IGD atau ruangan ICU atau ruang operasi. Itu saya tinggal dengan gampang cari tempat lain yang memang menyediakan gitu. Tapi kita harus lulus Aderkenum atau penyetaraan di tempat ini dulu gitu. Kita selesain kontraknya, itu udah terplanning gitu. Jadi nggak usah khawatir karena biasanya kan ada yang tanya kayak ke saya misalnya, Bang, gimana kerjanya di panti lansia gitu, apakah kamu menetap selama itu gitu. Udah gambaran kita kan kalau panti lansia kan mungkin ya di kayak kayak yang saya pernah praktek di Pontianak atau di Singkawang itu kan panti lansianya benar-benar yang maaf ya kurang kurang terorganisir gitu, kayak memang orang tua dititip terus perawatnya satu jagain banyak gitu, itu udah pasti dengan macam-macam kesulitan gitu kan. Nah sedangkan di sini semuanya tuh udah terorganisir gitu, kapan kamu harus melakukan ini, apa aja yang kamu lakukan gitu. Dan eh, di sini semuanya itu udah diarahin gitu loh, kamu nanti sampai tindakannya seperti ini aja gitu, bantuan aktivitasnya seperti ini aja gitu. Jadi nggak yang langsung kita ngerjain semuanya, dokumen semuanya nggak. Kalau di Indonesia, saya pribadi saya semuanya harus bisa. Saya harus bisa ngerjain di laptop, saya harus bisa lengkapin dokumen, administrasi pasien, ngurus BPJS, ngurus semuanya, ngurus tabung oksigen semuanya saya kerjain gitu. Kalau di sini nggak, udah ada job desk gitu Kak, kayak gitu. Berarti udah sesuai dengan job desk-nya sebagai perawat itu Hmm. sendiri. Hmm. Gitu ya. Hmm. Jadi kan kita tahu juga tadi itu selain gaji ya pasti ya benefit yang paling tinggi itu tadi. Nah selain itu apa aja sih benefitnya yang lain yang menurut Mas tuh menarik juga nih buat kerja di Jerman? Oke, kalau kerja di Jerman, benefit yang lainnya kita bisa ke seluruh Eropa gitu loh. Jalan-jalan, mau kemana pun bisa. Yang penting kita atur jadwal liburnya, kita udah planning gitu. Nah, sedangkan tempat saya misalnya nih, saya di Bayern, itu bisa ke Swiss, itu sekitar pakai kereta api, pakai bus, udah bisa gitu, tanpa harus penerbangan gitu. Nah, jadi ada beberapa kemudahan lah untuk kita. Kalau saya pribadi, saya suka seneng jalan gitu ya. Jadi kadang waktu libur sehari, saya lebih seneng ke kota-kota sebelah misalnya. Untuk untuk sekedar lihat doang, nggak mesti harus kayak apa belanja, harus makan di luar enggak. Tapi kita misalnya punya punya budgeting misalnya. Karena kita kita butuhkan karena kita kerja terus juga stres misalnya kan. Nah, di waktu luang itu kita menghilangkan stres gitu. Bahkan di sini eh, apa namanya, teman-teman yang dari kota lain itu kadang ngumpul kita gitu dari Indonesia. Jadi nggak usah khawatir kayak langsung, oh kayaknya aku sendirian nih di Jerman nih, nggak ada teman nih. Ternyata nggak. Jadi kami tuh biasanya udah chatting, eh, kamu libur kapan? Aku libur nih. Ya kita ketemu gitu, jalan. Udah pakai bahasa Indonesia. Karena kalau enggak kita harus biasakan pakai bahasa Jerman kan. Ya. Kalau sama walaupun dari Asia, dia dari Filipina ya pakai bahasa Jerman gitu kan. Seperti itu. Jadi terobati lah ya rasa kangen dengan Indonesia karena kumpul-kumpul dengan temen Ya, Indonesia juga yang pastinya senasib dan seperjuangan ya Mas ya. ya benar-benar. Iya, menarik sekali sih ya. Memang kayak dikerja di Jerman tuh bukan dari segi finansialnya aja loh sobat migran gitu nih. Kayak Mas Ari aja sudah mengunjungi beberapa kota terdekat yang ada di Jerman ya, yang deket-deketnya Bayern Hmm, tadi ya, berarti ya. Oke. ya. Nah, untuk Jerman sendiri ini kan kita tahu ya Mas ya di Eropa ini bukan negara yang mayoritasnya muslim. Bertepatan banget nih Hmm. dengan bulan puasa. Nah, jadi kita lihat nih persiapannya Mas Ari dalam menghadapi bulan puasa di Jerman. Yuk kita tonton videonya.
Hmm. Wah, seru sekali sih ya pastinya. Berpuasa pertama kali di Jerman ya. Eh, Kalau pertama kali puasa di Jerman nih, gimana sih pengalaman Masnya yang untuk mempersiapkan Oke, puasa di Jerman? yang pasti kita harus belanja dulu sih, karena kita pasti tahu kan, karena hari Minggu tutup. Waktu itu kalau nggak salah bertepatan dengan hari apa ya? Pokoknya saya udah belanja, udah nyetok barang supaya tinggal goreng gitu ya sahurnya kan. Nah, perbedaan jamnya di sini kan dari Indonesia kan beda 6 jam, terus lebih lama di Indonesia. Kalau di sini kurang lebih 12 jam puasanya. Nah, jadi waktu itu awal-awal itu bahkan sahurnya tuh imsaknya itu atau azan subuhnya itu sekitar jam 6 waktu awal-awal ya. Jam 6 terus makin mundur itu jam 5 paling paling lama tuh sampai sekarang nih jam 5. Nah, sedangkan buka puasanya tuh jam 6 waktu itu. Jadi sekitar 12 jam, nggak terlalu lama. Dan menurut saya pribadi, ternyata nggak seberat seperti kita di Indonesia karena panas. Terus ngerasa mudah haus gitu kan. Karena di sini kayaknya ya, saya nggak terlalu Adem ya. terasa haus. Bahkan saat bekerja juga saya pikir, oh waktunya makin singkat gitu loh. Tiba-tiba udah sore aja nih, udah mau buka gitu. Karena saking kerja eh, apa kerja aja gitu kan nggak ada eh, ke distract gitu laparnya atau apa gitu. Nah dari Kalau tantangannya sendiri ada nggak Mas? Selama berpuasa dengan durasi berpuasanya dan di jam kerja ada tantangannya Oke. tersendiri nggak bagi Paling Mas? di siang apa shift siang sih. Kalau shift siang itu kan kita harus buka di sana kan, buka di tempat kerja. Sedangkan kita tahu sendiri kalau istirahatnya kan udah ada jamnya tuh. Jadi saya harus ngomong dulu ke kepala ruangan atau kepala shiftnya. Saya bilang saya mau geser istirahatnya di pas buka puasa boleh nggak gitu. Ternyata di sini sangat membolehkan gitu. Bahkan saya untuk sholat saja, misalnya kan kita kan harus shift siang kan. Misalnya pas harus zuhur, asar di rumah sakit ya, atau di tempat kerja ya. Nah itu disediain ada kantor, dikasih ini kuncinya nanti kalau kamu mau sholat silakan gitu. Kamu nggak usah izin-izin lagi gitu. Yang penting kamu lakukan aja gitu. Mereka sangat menghormati gitu perbedaan apapun gitu ya. Dan sebagai Muslim, saya sempat bilang ke kepala ruangan, "Eh, kan ibu ya, bu, apakah saya boleh mengambil hari libur di hari Jumat karena saya harus sholat Jumat," bilang gitu kan. Oh, kenapa tidak katanya. Jadi dibuatin jadwal saya tuh setiap hari Jumat libur. Nah, jadi udah sangat memudahkan Jadi gitu, nggak sangat nggak yang dekat seperti ya. gambaran. Kadang kan orang bilang, "Ih, itu kamu Hmm. ke negara yang non Muslim ya, mungkin nanti ibadahmu akan sulit." Nah, ternyata karena sampai sampai di sini saya menemukan sebuah apa namanya masjid di dekat kota ini yang dikelola oleh istilahnya komunitas Muslim karena di sini kan nggak terlalu banyak ya. Nah itu dari Timur Tengah, dari Maroko, dari Turki, dari segala macam ngumpul di situ dan dia menyambut gitu loh. Kamu nanti buka puasa di sini aja gitu. Dan dan saya sebagai pribadi ya tinggal datang, tinggal sholat gitu. Nggak perlu harus mikirin untuk makan nanti gitu. Bahkan pas pulang aja itu dibekali nih, kamu kamu bawa aja nih, masih banyak sisa makanan yang tadi nggak dimakan gitu, mubazir kamu bawa aja gitu. Lumayan ya buat sahur ini ya. Benar. Jadi saya kadang sahur itu untuk bulan puasa nih Lepas. tingkat hematnya tuh benar-benar hemat gitu. Yang biasanya harus Lumayan masak ya. sendiri kan, bahan-bahan Hmm. saya tuh jadi kayak nggak dipakai, masih habisin dulu nih yang dari semalam nih tinggal dipanesin gitu. Ternyata juga nggak sesulit itu ternyata ya buat Iya, bekerja dan juga sambil berpuasa di Jerman gitu ya. benar. Kalau untuk suasana buka puasa di Jerman tuh seperti apa sih Mas? Apakah beda gitu kan? Kalau di Indonesia buka puasa tuh rame orang pada keluar takjil dan lain-lain. Kalau di Ya, Jerman tuh ya. gimana? Kalau di Jerman, kalau misalnya kita ngerasa sendiri ya kayak saya, jadi awal-awal kan kan belum ketemu nih sama masjidnya waktu itu, harus harus butuh jadwal gitu kan. Jadi ngerasa ya buka sendiri, makan sendiri, nyiapin sendiri, nggak dapet itu apa namanya
vibes-nya gitu. Nggak ada takjil, nggak ada orang jualan di tepi jalan, jualan-jualan itu kan. Nah, dan makanannya juga jadi kayak nggak variatif kan. Kalau kita kan kalau buka puasa kan kita tahu sendiri, beli gorengan, beli segala macam kue-kue jajanan takjil, terus makan berat. Nah, itu bedanya di situ. Tapi ketika saya ketemu masjid yang di dekat kota saya ini, mereka nyediain jadi dapat juga vibes-nya. Jadi teman-teman yang dari luar negeri manapun ngumpul karena sesama muslim, ya udah disediain makanannya semuanya gitu. Nah, di Jadi situ aman lah ya, ternyata aman gitu. berpuasanya juga aman juga nih ya, bisa juga Iya, ngerasain makanan takjil gitu ya Mas ya. iya. Kalau tadi kan tentang berpuasa ya, nah kalau pertama kali saat Masnya datang nih, ada nggak sih culture shock? Oh ternyata kayak gini nih kerja di Jerman, aduh ternyata temennya kayak Oke. gini, nah ternyata yang bagus atau enggak nih, gimana nih kalau menurut Mas Ari? Nah, oke. Ini ada eh, lebih ke pribadi saya ya, karena saya pertama tidak punya pengalaman di perawatan lansia. Jadi saya baru apa ya istilahnya yang baru saya temuin ya. Saya culture shocknya tuh oh ternyata harus melakukan seperti ini merawat lansia tuh yang biasanya tugas-tugas di rumah sakit kita tuh biasanya dikerjain sama asisten perawat gitu. Nah di sini saya karena masih baru kan, jadi harus saya ngerjain itu semua. Saya tidak megang obat, saya tidak tidak megang dokumen, jadi saya fokus ke pasiennya gitu. Di situ awal-awal tuh yang mulai terasa berat tuh karena kita benar-benar berdiri lah gitu, berdiri lama gitu. Nggak yang biasanya kan kalau kita tahu sendiri saya kerja biasanya di Indonesia udah dari tempat pasien ya udah duduk-duduk aja nggak ada ngapa-ngapain maksudnya nggak ngapa-ngapain tuh karena di meja gitu kan. Kalau di sini nggak kita ada pasien manggil kita harus terus berjalan berdiri terus gitu nggak ada yang waktu kayak harus nyantai jadi dapat 30 menit istirahat itulah kita manfaatin untuk duduk gitu. Nah, Hmm, di situ sih kalau lumayan untuk juga ya. kerjaan, jadi ada dibilang berat awal-awal ya berat karena kita harus beradaptasi kan. Tapi setelah menjalani 1 minggu bahkan saya udah ngerasa oh nggak capek juga gitu. Karena yang kedua kan biasanya kita kalau di sini kan ada pasien yang memang berat badannya kan yang gede-gede ya karena postur tubuh mereka kan besar ya. Nah, sedangkan saya kan untuk standar Asia kan kecil nih gitu kan. Jadi kalau mau mau ngerakin sesuatu di sini ternyata banyak alat-alat yang saya belum temuin gitu kayak ada lifter namanya untuk ngangkat untuk beban yang berat tuh. Jadi pasien dipasangin kayak apa? Kayak alat untuk dipindahin dari tempat tidur karena dia biasanya nggak bisa gerak tuh ke kursi roda terus kayak gitu-gitu. Nah, terus kalau yang buat culture shock menurut saya sih intinya bahasa. Kalau di sini mereka tuh walaupun bahasa Jerman ya dia punya dialek namanya kayak mungkin kayak aksen gitu ya. Jadi nggak semuanya kita bisa pahami gitu seperti yang di teori gitu. Jadi Hmm. mungkin saya kan sering sering nonton kayak misalnya ada di channel YouTube-nya bahasa Jerman gitu. Nah, itu bahasa yang sesuai textbook gitu, Kak. Sedangkan di sini Iya. mereka ngobrol kayak pakai bahasa dialek Bayern gitu. Itu beda tuh tiap kota tuh ada beda lagi. Jadi semuanya kayak harus kita pikirin nih di kepala saya tuh ini translate-nya apa tadi ya dia ngomong gitu. Jadi kesulitannya di bahasa sih. Ya berarti kayak belajar dari awal lagi nih. Tadinya cuma belajar bahasa Iya, Jerman general, sekarang harus bahasa Jerman iya, dengan dialeknya Bayern tadi ya. iya Oke, gitu. kalau untuk proses adaptasinya sendiri tuh berapa lama itu Mas jadinya? Sampai akhirnya, Kalau ada oh saya bisa menerima lah gitu. Oke, kalau adaptasi kerjaan sih biasanya 1 minggu saya, tapi kalau bahasa sampai sekarang juga masih harus. Saya selalu bawa buku kecil dikocek. Setiap ada kata-kata yang saya kurang ngerti, saya catat, saya translate kan ketika pulang di rumah. Terus saya pahami, oh ternyata kayak gini gitu. Tapi untuk eh, bahasa memang katanya ya, untuk kamu bisa bekerja dengan lancar itu, kata teman-teman di sini, itu paling nggak kamu butuh 6 bulan. Karena saya sekarang kan Hmm. masa masa kayak udah lewat sih 1 bulan kemarin masa orientasi. Nah sekarang tuh masa percobaan gitu, jadi 6 bulan sampai 1 tahun. Jadi untuk lancar itu 6 bulan gitu.
gitu. Jadi kadang beberapa hal yang masih lupa masih harus dibimbing gitu-gitu. Sebenarnya kita kerja di manapun tuh pasti selalu ada proses adaptasinya, benar nggak Mas? Benar, Maksudnya benar. mungkin kalau di Jerman itu lebih ke proses adaptasi dengan bahasa, budaya kerjanya tadi itu kan. Tapi kalau Benar. misalnya di Indonesia mungkin ya budaya kerja juga sih ya gitu kan. Karena di tiap tempat kerja itu pastilah berbeda-beda. Nah, jadi nih Mm-mm. kalau misalnya buat sobat migran yang tertarik buat daftar ke G2G Jerman juga, ini tentunya harus banyak persiapan nih. Nah, kalau misalnya mereka masih pada ragu nih, apa sih pesan yang mau disampaikan dari Mas Ari? Oke, yang pertama keraguan itu pasti ada setiap orang ya. Siapapun, karena kita harus berpikir ke depannya kan. Jadi, apakah benar nih negara Jerman aman untuk saya? Apakah saya bisa bekerja untuk di Jerman gitu kan? Pasti ada keraguan itu. Namun, yang perlu saya tekankan ketika kamu punya niat untuk membangun karir, punya harapan yang besar untuk diri kamu sendiri ya. Bahkan seperti saya yang udah berkeluarga, saya punya punya impian bahwa anak-anak saya harus lebih di atas saya pendidikannya gitu. Nah, kenapa saya milih Jerman gitu kan? Karena kan kenapa nggak ke Timur Tengah aja nih atau negara-negara lain misalnya? Ya, yang saya rasa sistem pendidikan Jerman itu lebih baik menurut saya. Tuh, jadi niatkan dulu dari awal. Untuk yang masih ragu tuh kita niatin dulu, kita komunikasikan dulu ke keluarga, ke istri, ke suami, ke orang tua bahwa saya ingin ke Jerman. Ketika disupport maka keraguan itu tuh akan berkurang tuh dan niat kamu akan kuat gitu. Nah, untuk yang masih ragu misalnya program ini tuh benar-benar pendapat pribadi saya lebih sangat menguntungkan ke pekerja gitu ya, bukan ke pemberi kerja. Bahkan mereka untung, mereka mereka mendapatkan tenaga keperawatan. Tapi bagi saya sebagai perawat, saya bekerja di bidang keperawatan tuh kurang lebih 7 tahun. Yang saya rasakan sekarang tuh kayak rewardnya itu loh, Mbak. Jadi setelah sekian lama saya kerja, saya belum bisa nabung sekian banyak. Dan di sini saya butuh waktu sekitar 1 bulan, saya bisa menutupin itu gitu. Nabungnya Nah, juga jadi bisa jangan banyak ragu. ya. Jadi jangan ragu kalau misalnya kerjanya berat enggak, kerjanya ini enggak itu. Yang harus ditekankan niatnya dulu, harus siap mentalnya dikuatin dulu tuh dari psikisnya dulu. Jangan mudah ke trigger sama eh, omongan orang misalnya, ih Jerman tuh gini, Jerman tuh ini gitu. Atau kamu tuh perawat, kamu tuh paling ngerjain yang gini-gini enggak. Kamu di sini kamu bekerja profesional, kamu dilindungi dari awal kamu daftar tuh di diorganisir gitu ya dari dokumen sampai kamu ke proses bahasa sampai kamu bisa diberangkatin kamu itu akan diantar kayak saya pribadi dari Supadio saya diantar dari BP3MI Kalbar sampai di Soekarno-Hatta saya diantar sama pihak KP2MI. Nah sampai di di pesawat itu pun di gerbang jadwal keberangkatan tuh kami ditunggu tuh sampai jadwal untuk take off gitu tuh masuk ke dalam untuk check in sampai clear semua bagasinya semuanya dan sampai sana kami dihubungi apakah sudah dijemput atau tidak. KJRI juga ada dari semua elemen dari pemerintah tuh benar-benar eh, ambil ambil andil gitu nggak kayak misalnya kamu sampai Jerman udah tugas kami selesai gitu enggak tapi kami dikomunikasikan nih ada via WhatsApp ada via grup jadi ya gimana si Ari udah nyampe belum gitu kan atau dari pihak ini ya si Ari udah nyampe di bandara Jerman nih nah dari pihak KJRI kemarin dari Frankfurt itu langsung ada petugasnya datang selamat ya Mas nah, jadi dia dia kayak nyampain oh nanti kamu akan dijemput oleh ini dari pihak pemberi kerja di terminal ini. Nah, jadi jangan khawatir gitu. Jadi udah Jadi sampai semuanya saya itu datang sudah ke situ aman lah ya. jadi nggak kayak apa ya kalau istilahnya ditelantarin gitu. Jangan takut gitu loh. Pokoknya jangan Dilepas ragu. aja gitu itu nggak mungkin ya Mas ya. Bahkan ya, saya dengar kasus teman-teman saya yang udah berangkat sebelumnya, jika ada problem itu sampaikan aja lewat dari pemberi kerja. Kalau nggak bisa dari pemberi kerja, dari pihak GIZ atau penengah, bahkan ke KP2MI, maka akan dicari solusi. Dari KP2MI nanti akan koordinasi ke KJRI, KBRI. Kalau misalnya ada problem, kamu misalnya gaji kamu tidak sesuai, kamu bisa komplain dengan mudah gitu loh. Atau
ini bukan pekerjaan saya misalnya, tapi kamu disuruh, kamu bisa sampaikan dulu ke pemberi kerja. Nanti biasanya komunikasinya enak tuh, karena orang Jerman ngomongnya to the point ya, nggak langsung kayak harus belakangan gitu, udah berapa tahun atau berapa bulan. Tapi ketika ada kejadian yang janggal, kamu sakit aja, kamu tuh harus langsung ke rumah sakit, nggak boleh kamu kerja gitu. Jadi kalau misalnya kamu sakit, saya izin sakit nih, ya udah nggak usah masuk gitu, nggak kayak kita sampai harus sakit-sakitan dateng gitu. Benar-benar nggak usah khawatir lah menurut saya gitu. Intinya tuh jangan banyak keraguan ya Mas ya, langsung aja action Hmm. gitu. Ayo mulai daftar gitu ya Mas Ya, ya, maksudnya mempersiapkan betul. diri gitu ya. Jadi kalau misalnya nih ada apa waktu yang terbaik untuk mempersiapkan diri nih, kalau misalnya bagi teman-teman yang pengen ikutan juga nih gitu di Jerman. Nah, sekarang kan batch 8 udah buka ya Mbak, sampai Ya, tanggal berapa itu tutupnya ya? Bulan. sampai bulan Mei ya. Nah, Mm. buat teman-teman ini masih awal ya, masih ada beberapa bulan lagi nih. Jadi teman-teman coba yang seperti saya bilang tadi, coba niatkan dulu dari awal untuk dokumen segala macam itu sebenarnya tinggal ngikutin aja, udah jelas sih informasinya. Saya pribadi udah tinggal searching aja di internet apa aja dokumennya, di mana tempat buat nyusunnya gitu kan. Jadi nggak usah khawatir. Jadi yang penting niat sama izin orang tua, izin keluarga itu udah penting tuh. Jangan sampai ada beberapa kasus tuh kamu udah sampai di tahap mana, tapi ternyata orang tua nggak izinin. Nah itu tuh kan ada problem ya. Nah dari situ tuh langsung action aja gitu. Jangan ragu kalau udah kayak saya pribadi. Saya komunikasi ke istri, saya mau kerja di Jerman nih, gimana? Kamu akan saya tinggal dulu, kamu ini segala macam kami rencanain dan istri saya setuju, keluarga setuju, ya udah tinggal tinggal jalani gitu. Nah, walaupun di perjalanan mungkin ada yang beberapa yang harus kita hadapi ya, namanya juga hidup ya. Kita akan terus tetap mendapatin problem, ada beberapa kejanggalan gitu kan yang nggak lancar misalnya. Tapi nggak usah khawatir, kalau kamu punya niat yang kuat tadi, itu akan ngalir aja gitu. Jadi untuk persiapannya itu kalau bisa ya secepatnya ya Mas ya, langsung Ya, dimulai aja jangan gitu ya. jangan nunggu udah kayak saya kemarin karena telat info sisa 1 minggu udah buru-buru tuh. Nah, harusnya dari sekarang kamu udah bisa nyiapin dokumen, kamu udah harus nyiapin Iya, apa aja. Itu udah jelas kok, info-info di sekarang nih lebih lebih detail menurut gampang saya. untuk mencari infonya Benar, ya. dari Instagram tuh udah tinggal tinggal kamu scroll aja udah kelihatan tuh apa aja. Sedangkan dulu saya tuh harus buka website, harus mengkaji lagi bagian mana yang saya harus penuhi nih. Karena kan beda-beda tuh dulu tuh. Hmm. Bahkan harus tanda tangan ke kelurahan, kemana gitu. Sekarang mungkin lebih mudah gitu. Jadi kalau misalnya ada pesan-pesan nih yang pengen disampaikan sama teman-teman calon PMI G2G Jerman, apa aja? Mhm. Nah, yang pertama kamu udah punya niat. Nah, yang kedua kamu punya mental. Yang ketiga kamu harus penuh kesabaran. Jadi proses ini memang panjang ya, proses panjang, nggak ada yang instan gitu. Karena kamu akan mendapatkan hasil yang panjang juga gitu loh. Nah, dari situ buat teman-teman jangan ragu, jangan terlalu dipikirin apakah aku gagal, aku enggak gitu. Karena kegagalan itu adalah proses gitu. Kayak saya pribadi, saya gagal wawancara, saya gagal ujian juga gitu. Tapi prosesnya tetap akan berjalan ketika kamu punya niat awal kamu yang kuat itu gitu. Jadi jangan 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 terlalu pesimis dulu karena bahasa Jerman tuh bahasa asing loh, susah loh gitu loh. Jangan langsung mikir yang negatif gitu. Kita harus punya positif thinking. Oh, bahasa Jerman nggak sesulit itu. Terus negara Jerman tidak semengerikan itu. Dari situ kamu punya niat, kamu punya semua kualifikasi di situ, ya udah tinggal gas gitu. Gas langsung berangkat ke Jerman ya. Nah, Oke, terima kasih Mas Ari. Ini keren banget sih, insight-nya banyak
banget, apalagi buat teman-teman yang tenaga kesehatan yang masih bingung. Mungkin para fresh graduate, abis ini aku setelah lulus di keperawatan ini mau kerja apa ya di Indonesia? Ternyata kerja di sini banyak, di situ banyak, di sini susah gitu. Nah, ini ada opsi lain gitu. Jadi jangan terpaku aja dengan lowongan kerja perawat di Indonesia, benar nggak Mas Ari? Jadi ini ada peluang yang lain loh di luar negeri, di mana kamu nggak cuma dapat benefit gaji yang pastinya melimpah ya Mas ya, sampai tadi udah bisa nabung, padahal baru sebulan doang tuh kerjanya. Nah, jadi teman-teman di sini juga punya kesempatan buat bisa kerja di sektor keperawatan juga, tapi di luar negeri, khususnya di Jerman yang mana negaranya wow ya Mas ya, akhirnya bisa pergi ke Eropa nih gitu. Iya. Oke. Udah nggak Keren banget kepikiran nih, Mas pasti Ari. kan ya. Iya. Yang negara Eropa kan maksudnya kita paling cuma lewat YouTube, lewat TV Iya, kita lihat lihatnya. TV, Bahkan ya. kayak saya misalnya suka bola misalnya, saya cuma pernah lihat Bayern Munchen tuh cuma dari TV gitu. Nah sekarang saya kemungkinan bisa tinggal ke stadion gitu. Jadi yang Nanti kalau ada hal-hal yang nggak tanding mungkin, juga bisa datang ya. ya hal yang tidak mungkin itu akan menjadi mungkin gitu. Akan menjadi mungkin, iya. Nih benar banget nih katanya Mas Ari. Jadi yang tadinya rasanya nggak mungkin, ternyata akhirnya yang mungkin juga bisa gitu ya. Iya. Ternyata semuanya Nggak itu ada di yang depan nggak mata. mungkin gitu ya. Tergantung gimana kita bekerja keras untuk mendapatkannya ya Mas ya. Oke, ini juga udah banyak banget sih tadi memang insight dari Mas Ari dengan pengalaman-pengalamannya akhirnya bisa pergi kerja ke Jerman. Jadi buat teman-teman yang di sektor kesehatan itu jangan takut ya. Kalau misalnya pengen juga berkarir di luar negeri dan khususnya di Jerman, nah sekarang ini saatnya karena program G2G Jerman ini lagi dibuka yang batch 8. Nah, jadi jangan sampai ketinggalan. Persiapkan dirinya dari sekarang, persiapkan bahasanya, dan juga cari tahu nih, gali informasinya apa-apa aja sih persyaratan dan dokumen-dokumen yang harus dilengkapi untuk ikutan program G2G Jerman. Nah, kalau untuk informasinya bisa dapat di mana sih? Nah, kalau dari Mas Ari sendiri nih bilang tadi bisa dapat di BP3MI Kalbar juga bisa ya Mas ya? Nah, bener. bisa Kalau didatengin. yang dari Kalbar paling simple kamu tinggal datang ke kantor atau bahkan ada kontak person ya Kak. Jadi Iya, mudah. bisa ada persennya. Jadi bisa didapatkan informasinya di BP3MI Kalbar ataupun melalui web Cisco P2MI. Nah, terima kasih teman-teman. Terima kasih ya Mas Ari. Terima kasih sudah menyaksikan podcast BP3MI Kalimantan Barat. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan juga bagikan ke teman-teman di Sobat Migran yang lainnya. Sampai jumpa di episode berikutnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.